Selamat malam Pak Seto, Bapak Ibu. Kedengaran nggak Pak Eka? Kedengaran Pak. Mari kita hening sejenak. Kita mempersiapkan diri untuk menerima pengajaran dari Pak Seto malam ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa atas penyertaan-Mu, atas waktu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk mendengarkan pengajaran sabda-Mu melalui Pak Seto. Ya Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang diajarkan oleh Pak Seto malam ini bisa kami pahami dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Pak Seto yang akan melakukan pengajaran sabda-Mu kepada kami pada hari ini. Ya Bapak, teman-teman kami masih ada yang dalam perjalanan yang belum bisa masuk ke classroom Zoom ini. Kiranya Engkau sertai juga, Engkau tuntun supaya kami bisa belajar bersama untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Nimrod untuk doanya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita segera mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan melihat lagi ya bagian dari kitab Nabi Yesaya. Dan kita akan melihat ya beberapa perikop yang perlu untuk kita perhatikan karena ini akan membantu kita untuk mengerti apa yang kita percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan ke Yesaya bab 1. Nah, di Yesaya bab 1 ini kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara tentang perjalanan sejarah Israel, ya, perjalanan umat Allah, dari sisi pandang Allah, dan kemudian dari sudut pandang Allah Israel yang memilih mereka, yang menjaga mereka, yang sesungguhnya adalah Allah mereka. Silahkan ke Yesaya bab 1. Ini perikopnya sebenarnya tidak panjang, tetapi merangkum banyak hal yang terjadi dalam perjalanan sejarah Israel. Silahkan dipersiapkan dulu, Yesaya bab 1 mulai dari ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri ini seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian,
seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, Bapak Ibu, amati dulu. Ini yang sedang berbicara itu adalah Yahweh Allah Israel. Ya. Dan kemudian Yahweh memperhatikan orang Israel, dan ini bahasa puisi ya, digunakan bahasa kiasan untuk menjelaskan hubungan ini. Bapak Ibu lihat ke ayat 2. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Aku membesarkan anak-anak. Nah, jadi yang bicara Yahweh. Akunya jelas, ini Yahweh Allah Israel. Yahweh Allah Israel menggambarkan dirinya sebagai Bapa, dan Israel digambarkan sebagai anak-anak Yahweh. Dan perhatikan, Yahweh sudah membesarkan, sudah mengasuh Israel sebagai anak-anaknya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Israel. Lihat, mereka memberontak terhadap aku. Ini berarti si anak yang dibesarkan dan diasuh oleh bapaknya tadi berontak, melawan bapaknya sendiri. Jelas ini tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian kita sudah melihat di 2 pertemuan sebelumnya, ya, bagaimana orang Israel memberontak terhadap Allah. Ada 2 kejahatan ya berat yang dilakukan oleh Israel terhadap Allah mereka. Apa itu? Yang pertama, berlaku tidak adil terhadap sesama, berlaku jahat terhadap sesama. Kemudian yang kedua, berlaku jahat terhadap Allah dengan meninggalkan Yahweh, dengan menyembah berhala. Nah, kemudian di ayat ketiga kita menemukan kiasan yang lain lagi. Lihat. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Nah, perhatikan hubungan antara lembu dan pemilik. Dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Tidak apa? Israel tidak mengenal pemiliknya. Siapa pemilik Israel? Jelas, Yahweh Allah Israel. Jadi perilaku orang Israel terhadap Yahweh Allah mereka parah. Lebih buruk, lebih rendah daripada perilaku seekor lembu. Lembu saja kenal siapa pemiliknya. Tetapi Israel justru tidak mengenal, tidak mengetahui siapa yang memiliki mereka ini. Kenapa Tuhan berkata begitu? Kembali kepada penyembahan berhala. Kalau orang Israel mengerti bahwa mereka adalah milik Yahweh, mereka tidak akan pergi kepada para berhala. Mereka tidak akan pergi menyembah dewa-dewi yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan mereka, yang sebenarnya tidak berbuat apa-apa untuk mereka. Berikutnya, kiasan lagi. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Perhatikan, ada keledai, ada palungan, ada tuan. Nah, tuannya jelas mengumpamakan Yahweh. Keledai ini mengumpamakan orang Israel. Nah, keledai itu tahu palungan yang disediakan oleh tuannya. Tahu juga kalau yang menyediakan makan untuk dia itu adalah tuannya, pemiliknya. Tapi lihat, orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kemudian dibawa masuk ke tanah Kanaan,
Dan setelah dibawa masuk ke tanah Kanaan, mereka bisa hidup di tanah Kanaan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka meninggalkan Yahweh. Mereka menyembah dewa dan dewi Kanaan. Jadi perilaku orang Israel ini kalau dibandingkan dengan keledai, masih lebih baik keledai. Nah kemudian di ayat 4, ya ini Yesaya bicaranya sudah bisa dikatakan lebih lugas. Celakalah bangsa yang berdosa. Bapak Ibu perhatikan, ini paralel dengan dengan baris kedua ya. Bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, paralel lagi dengan keturunan yang jahat-jahat, paralel dengan baris keempat, anak-anak yang berlaku buruk. Tunggu dulu, perhatikan kata celakalah. Tuhan menyebut bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat sebagai orang yang celaka. Kenapa mereka disebut celaka? Kejahatan mereka apa? Ya, kita tidak pernah menemukan. Berbahagialah orang jahat. Bapak Ibu cari di seluruh Alkitab juga tidak akan menemukan yang seperti itu. Orang yang berlaku jahat. Apalagi ini adalah orang Israel, umat Allah berlaku jahat terhadap sesamanya. Mereka dikatakan celaka. Tindakan mereka keliru, salah, tidak bisa diterima. Dan karena itu mereka harus siap untuk menanggung konsekuensi dari kesalahan mereka. Lihat kejahatan mereka apa? Mereka meninggalkan Yahweh. Mereka menista, menghina, merendahkan Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Silahkan Bapak Ibu membayangkan Yahweh Allah Israel yang harusnya terjadi. Orang Israel itu menghadap Yahweh, menyembah Yahweh. Nah, yang sebenarnya yang kemudian terjadi, orang Israel berpaling membelakangi Yahweh. Terus ngapain? Kapan ini terjadi? Mereka menyembah berhala. Mereka menghadap berhala, sujud menyembah kepada berhala, mengikuti apa yang diajarkan tentang penyembahan berhala ini. Kemudian berikutnya, karena mereka sudah melakukan kesalahan, maka mereka harus menanggung konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada enggak waktu kecil, waktu SD, dipukul sama Pak Guru atau Bu Guru? Pukulnya sebelah mana? Kalau kukunya panjang, kaki, jari-jari yang dipukul. Kalau yang istimewa, ada yang bisa jadi dapat bonus penghapus gitu ya. Tapi ngasihnya jarak jauh. Nah, kemudian walaupun Bapak Ibu dulu mungkin ya di antara Bapak Ibu ada yang menerima hukuman begitu dari guru. Tapi Bapak Ibu kok bisa tertawa kalau ingat itu? Kok tidak ada yang kemudian balas dendam? Tapi kalau seandainya ketemu guru itu bisa bercanda, bisa bicara, bisa santai saja. Kenapa? Yang ngerti kalau saya dulu memang salah, dan saya tahu guru itu bukan benci kepada saya, bukan mau menyakiti, apalagi membinasakan saya. Nah, kemudian di rumah bisa jadi juga ya, ada yang menerima didikan keras dari orang tua. Didikan keras itu mulai dari melakukan kesalahan nggak dapat uang saku, tapi dulu nggak banyak yang nggak terima uang saku.
Tapi nanti akan ketemu, ya lumayanlah dapat sandal di pantat. Kemudian di apa itu? Pahanya dicubit, telinga dijewer. Tapi juga nggak ada dendam. Kenapa? Kita bicara yang normal ya. Bukan bicara orang tua atau guru yang psikopat, itu kita nggak bicarakan ya. Tapi lihat, saya mendapat perlakuan seperti itu karena saya salah. Tujuannya apa? Guru sama orang tua menjatuhkan hukuman kepada saya. Jelas kan, sederhana sekali kan? Supaya saya tahu yang saya lakukan salah, supaya besok lagi saya tidak melakukan kesalahan, supaya saya jadi orang benar. Nah sekarang Bapak Ibu tolong mengingat relasi yang biasa antara guru dengan murid, dengan orang tua dengan anak ini. Dan sekarang kita gunakan pemahaman itu untuk melihat bagian selanjutnya. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Yahweh terhadap Israel berlaku seperti seorang bapa. Ketika Israel salah, Yahweh menghukumnya. Ini hukuman model zaman kuno, ya, dipukul. Tujuannya apa? Kalau anak dipukul, tahu kesalahan, lalu tidak mengulangi kesalahan itu. Tapi lihat, Israel sebagai anak. Di mana kamu mau dipukul lagi? Anak ini salah, dipukul. Enggak ngerti salahnya, enggak peduli salahnya, tetap melakukan kesalahan, dipukul lagi. Enggak bertobat juga, enggak jadi baik juga, tetap melakukan kesalahan, dipukul lagi. Jadi bapaknya sampai bingung. Kepala sudah dipukul, leher sudah dipukul, pundak sudah dipukul, punggung sudah dipukul, perut sudah dipukul, pantat, kaki sudah dipukul semua. Karena apa? Salah diingatkan, enggak peduli. Salah lagi dihukum, enggak peduli. Salah lagi dihukum, enggak peduli. Seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Kebanyakan dihukum. Orang Israel sebagai anak sudah berlaku keterlaluan. Peringatan, hukuman yang dijatuhkan oleh Allah tidak mereka pedulikan. Tetap mereka melakukan kesalahan. Nah, kemudian lihat sekarang. Ini ngomong yang sesungguhnya. Negerimu. Si toge kan enak, Ras. Lihat ke ayat 7. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Kalau bicara hukuman, untuk anak itu kan dipukul. Kalau Allah menghukum Israel, itu caranya macam-macam. Waktu kita belajar kitab Amos dulu, hukuman peringatan Allah itu bisa berupa kemarau panjang. Bisa juga kelaparan. Nah, kemudian hukuman yang sering kali kita lihat di dalam Perjanjian Lama itu adalah serbuan musuh. Dan yang Bapak Ibu sedang lihat di ayat 7, ya ini, serbuan musuh. Nah, sekarang sebelum melihat ini, Bapak Ibu, orang di zaman kuno itu kalau perang tidak sepanjang tahun ya. Ada waktunya orang pergi perang. Sudah pasti kalau orang maju perang,
untuk mengepung kota, untuk merebut kota, itu tidak akan dilakukan di musim dingin. Kalau perang dilakukan di musim dingin, nanti perangnya bukan lawan musuh, nanti perangnya malah lawan cuaca. Nah, sekarang tolong Bapak Ibu membuka dulu 2 Samuel. 2 Samuel. Silahkan ke bab 11. Dua Samuel bab 11. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk ikut melihat Batseba. Tapi ini ngomongin perang. Lihat ke ayat 1. Pada pergantian tahun. Pergantian tahun itu sama dengan tahun baru. Nah, tahun barunya orang Israel itu dimulai dengan bulan 1. Bulan satunya adalah bulan Nisan. Bulan Nisan, bulan pertama, itu yang ada Paskahnya. Karena Paskah itu kan jatuhnya di tanggal 14 bulan Nisan. Dan Bapak Ibu, kalau dalam kalender Masehi, bulan Nisan itu antara Maret dan April. Antara bulan Maret dan April. Nah, sekarang Bapak Ibu yang pernah tinggal di negeri dengan 4 musim, Maret April itu musim apa? Jangan bilang musim rambutan. Musim semi. Maret April sudah semi ya. Dan pada waktu itu juga musim panen kan ya. Musim panen kan bukan di musim dingin, tapi musim semi. Nah, perhatikan berikutnya. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu biasanya ini raja-raja maju perang. Perang biasa dilakukan ya di pergantian tahun, jadi kira-kira bulan Maret dan April. Dan kemudian pada waktu itu adalah musim panen. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu, ya ini Daud menyuruh Yoab untuk melawan Bani Amon, dan mereka sedang mengepung kota Rabah. Lihat pada waktu itu ya, Daud mengirim orang Israel, mengirim pasukan Israel untuk mengepung kota Rabah di Amon. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan memperhatikan perang, penyerbuan, itu biasanya dilakukan di pergantian tahun, Maret, April, dan itu bertepatan dengan musim panen. Ini catatan penting. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu kembali ke Yesaya bab 1. Lihat ke ayat 7. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Yesaya bicara tentang penyerbuan yang dilakukan terhadap kota-kota Israel. Pengepung musuh yang datang akan mengepung. Penduduk kota akan masuk ke dalam kota dan menutup gerbang. Dan ingat, ini musim panen. Ladang gandum semuanya ada di luar kota. Gitu kan? Penduduk masuk ke dalam kota, mengunci pintu gerbang, musuh ada di luar, yang di dalam kota tidak berani keluar untuk memanen. Keluar dari tembok kota sama dengan membiarkan dirinya ditawan atau dibunuh.
Dan pasukan musuh yang menyerbu, ya mereka datang dalam jumlah besar. Dan lihat apa yang dilakukan oleh musuh. Mereka ada di luar kota, di situ ada ladang gandum yang siap dipanen. Maka musuh-musuh akan memanen gandum itu, memakannya, sedangkan orang-orang Israel cuma melihat dari atas tembok kota. Yang di luar kota, musuh bisa makan semaunya, sekenyangnya. Yang di dalam kota, diet ketat. Karena makanan yang tersedia itu makanan ya yang sampai saat itu masih tersisa. Panen belum datang. Nah, kemudian lihat, kota-kotamu habis terbakar. Negeri itu ditunggang seolah-olah ditunggang balikkan. Yang kemudian terjadi apa? Musuh bisa menerobos masuk ke dalam kota-kota Yehuda. Kemudian ya menerobos, menjebol gerbang kota, membakar isi kota, dan kemudian lihat orang-orang yang melawan dibunuh, yang masih tinggal hidup dan layak dijual akan dibawa sebagai tawanan atau dijual sebagai budak. Maka yang kemudian terjadi, negerimu menjadi sunyi sepi, nggak ada lagi orangnya. Untuk tinggal di dalam kota mereka juga malas, karena apa? Kota-kotanya habis terbakar. Kota-kotanya habis ditunggang balikkan oleh musuh. Dan Bapak Ibu, ini pukulan yang dijatuhkan Tuhan kepada umatnya yang melakukan kejahatan tanpa mau bertobat itu. Belum selesai. Lihat ke ayat 8. Putri Sion tertinggal sendirian. Putri Sion ini bukan para putri yang tinggal di Sion, ingat itu ya. Tapi Sion, bukit tempat berdirinya Bait Allah, digambarkan seperti seorang putri dan ditinggal oleh penduduknya. Sehingga dikatakan Putri Sion tinggal sendirian. Gambarannya seperti pondok di kebun anggur. Satu pondok saja, enggak ada pondok yang lain. Seperti gubuk di kebun mentimun. Satu pondok, enggak ada yang lain. Seperti kota yang terkepung, diam enggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian itu pukulan yang dahsyat yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada umatnya ya. Tapi kemudian lihat, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bapak Ibu ingat kan cerita Sodom dan Gomora di kitab Kejadian bab 19. Nah, kota ini Sodom dan Gomora betul-betul dihabisi gitu ya oleh Allah karena kejahatan yang sudah mereka lakukan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang masih tinggal hidup. Habis semua. Dan dikatakan ayat 9, seandainya Tuhan tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Jadi dalam kenyataannya, Tuhan meninggalkan sedikit dari orang Israel. Ada yang tertinggal, ada yang selamat, ada yang dibebaskan dari penghukuman yang dijatuhkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu ketika membaca perikop ini, baca, pahami yang tertulis. Enggak usah mereka reka dulu nanya ini kapan terjadinya ya. Ini terjadi benar apa enggak ya? Pahami yang ditulis dulu, perhatikan logikanya, jalan pemikirannya. Orang Israel adalah umat Allah. Allah memperhatikan mereka, mengurus mereka.
Tapi Israel melakukan kejahatan terhadap Allah dengan berlaku jahat terhadap sesama dan dengan menyembah dewa-dewa. Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberikan hukuman kepada mereka, tetapi mereka mengabaikan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menjatuhkan hukuman yang dahsyat, tetapi hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menghabisi orang Israel. Karena apa? Dari yang umat yang dihukum itu ada sebagian umat yang diselamatkan. Dan bahwa ada sebagian yang diselamatkan ini, Yesaya, menurut Nabi Yesaya, kita bisa mengatakan untung Tuhan masih menyelamatkan sedikit di antara kita. Baik Bapak Ibu, satu perikop ini dulu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung mute mic. Saya masuk ke pertanyaan di chat dulu ya, mungkin Pak Seto. Ini dari Pak Nimrod Siregar. Apakah tujuan perang itu untuk penjarahan hasil panen? Tujuan perang, panen itu hanya salah satu. Dan itu salah satu yang sedikit, karena panen itu hanya bekal untuk mereka. Supaya mereka bisa makan, supaya bisa melakukan penyerbuan. Belum diserbu loh ya itu. Jadi musuh ini tadi di luar kota baru mengepung. Sementara mengepung, mereka bisa memanen gandum, bisa memanen anggur. Mereka nggak perlu perbekalan kan jadinya. Nah kemudian langkah selanjutnya, kalau mau menguasai satu kota, kalau kotanya ada di tanah yang datar, maka musuh akan membangun tembok tandingan. Jadi ada tembok kota, kemudian di luar tembok, itu musuh membuat tembok perlindungan. Nanti kalau sudah tingginya sama, bisa perang antar tembok, dan itu menjadi jalan masuk untuk masuk ke kota yang diserbu. Nah, kemudian penguasaan wilayah itu sebenarnya yang tujuan utamanya. Dan kalau sudah bicara penguasaan wilayah, keuntungannya bermacam-macam. Harta benda yang dijarah. Berikutnya, tawanan yang bisa juga dijual jadi budak. Berikutnya, yang lebih bicara agak panjang jangkauannya, kalau satu kerajaan ini ditaklukkan, maka akan ada upeti yang bisa dikatakan tidak sekali, tapi bisa berlangsung bertahun-tahun selama negeri itu bisa tunduk, ditundukkan, dan tidak berontak. Ya, begitu, Pak. Baik, bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Selamat malam, Pak Seto. Bisa tanya Mas Eka ya? Ya, silakan Pak Frans. Selamat malam, Pak. Agak ingin latar belakang sampai Allah semarah itu. Itu kita diskusikan di 2 pertemuan sebelumnya, Pak. Oh, jadi ya, di pertemuan sampai dengan membandingkan Sodom dan Gomora sekarang kan sudah habis-habisan tuh Pak ya? Iya, jadi Bapak tunggu dulu, minta maaf saya bertanya Pak ya. Di pertemuan yang sebelumnya dan sebelumnya lagi Bapak ikut kan ya? Tidak. Oh, tidak ikut. Ya. Jadi ada kejahatan dan kejahatannya banyak yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Dan Bapak bisa melihatnya misalnya di bab 1 ayat 10 sampai dengan 20. Kemudian Bapak juga bisa melihat ayat 21 sampai dengan 31. Berikutnya lagi bisa lihat juga di bab 2 ayat 6 sampai dengan 22. Kemudian bab 3 ayat 1 sampai bab 4 ayat 1. Lalu masih ada lagi bab 5 praktis
Ini bab 5 ayat 1 sampai dengan 24. Ini bicara tentang kejahatan orang Israel. Dan kejahatannya macam-macam, banyak. Dari penguasa, raja, para pembesar, sampai kepada rakyatnya melakukan kesalahan. Dan pada prinsipnya kejahatan mereka ada dua, yang berulang kali saya sebut. Satu, kejahatan terhadap sesama, berlaku tidak adil, memeras, menindas, itu ya. Dan kemudian kejahatan yang kedua, melakukan penyembahan berhala, berpaling membelakangi Tuhan itu tadi. Kalau kesalahannya satu kali dan diingatkan, kemudian mereka berhenti, selesai masalah. Tapi ini kejahatan dilakukan, diingatkan, tidak mendengarkan juga, begitu seterusnya. Tolong Bapak misalnya lihat bab 1. Lihat di bab 1. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Orang ini, umat digambarkan berdoa, tangannya ditadahkan ke hadapan Allah. Tapi yang kelihatan oleh Tuhan, tangan yang ditadahkan kepadanya itu penuh darah. Bukan karena habis menyembelih kambing, domba, korban, tapi penuh dengan darah sesama. Nah, kemudian lihat ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Enggak mungkin perbuatannya cuma satu. Kalau perbuatannya cuma satu, sekali dilakukan, enggak akan mungkin muncul kalimat jauhkanlah. Belum selesai. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Berhenti berbuat jahat. Pasti juga bukan sekali, dua kali melakukan kejahatan. Sampai peringatannya berhenti, stop melakukan kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, ini kejahatan yang dilakukan. Dan kalau digambarkan dosa itu seperti warna, lihat ayat 18. Orang Israel itu dosanya sudah merah. Kayak bajunya Pak Eka, kayak kaosnya Pak Eka. Dosa itu warnanya merah, gitu ya. Jadi makin banyak berdosa, makin nempel warna merah. Berdosa lagi, warna merah lagi. Jadi dosanya sudah berwarna merah, gitu ya. Tapi kalau mereka berhenti berbuat dosa dan belajar berbuat baik, dosa yang berwarna merah itu lama-kelamaan akan hilang, dan mereka akan tampak putih. Nah, begitu Pak gambarannya, Pak. Nanti untuk selengkapnya Bapak baca sendiri ya Pak ya, teks-teks yang tadi saya sebut tadi. Apakah boleh ya Pak Seto? Tadi memang Pak Seto mengharapkan lihat apa adanya dulu yang tertulis. Tapi kalau sekarang misalnya melihat sebetulnya keadaan seperti itu bisa dilihat juga zaman sekarang pun terjadi, tidak persis tapi mirip-mirip yang seperti itu bisa juga Pak ya? Tunggu dulu yang seperti itu. Ya Pak. Ya. Jadi prinsipnya begini Pak, kita tidak mencari paralel situasi yang sama. Oke. Tetapi kita mau menangkap pesan Tuhan untuk kita sekarang apa. Kalau kita menggunakan prinsip yang seperti itu, ada situasi yang paralel sekarang gitu ya, saya jamin Bapak akan mengambil posisi sebagai Nabi Yesaya. Bapak apakah akan berani menyebut diri, ya bangsa
keturunan yang jahat-jahat itu ya saya gitu. Yang dibilang sama Tuhan, di mana kamu mau dipukul lagi? Yang itu saya. Coba. Jangan-jangan nggak akan begitu. Nah, lalu apa yang harus dikerjakan? Pahami yang tertulis, maka kemudian saya tadi menyampaikan jalan berpikirnya, lalu nanti kita akan tangkap, kita akan pahami pesannya untuk kita apa. Nah, contoh yang kasus yang lain lagi. Beberapa waktu lalu, waktu ada wabah SARS, muncul perikop-perikop ayat-ayat yang dikatakan menubuatkan SARS. Terus waktu COVID muncul, terus ada lagi karantina 14 hari, dicari, dikurung 14 hari, kayak anak domba Paskah itu. Nah, yang kayak gitu itu Bapak Ibu yang minta tolong diperhatikan untuk tidak diikuti. Dan cara kita membaca kitab suci bukan begitu. Karena apa? Nanti pasti akan selektif. Kalau kita membaca kitab suci dengan cara seperti itu, cara membaca kita, cara memilih teksnya akan selektif. Itu kan dicari-cari. Ya, angka 14 banyak sekali. Gejala-gejala penyakit Bapak Ibu cari juga banyak sekali di dalam kitab suci. Tapi kita tidak bisa mengatakan, oh yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di abad ke-7 atau ke abad 6 atau 7 sebelum Masehi terjadi sekarang di abad 21. Coba gimana? Itu apa artinya kalau begitu? Tetapi yang akan kita cari adalah kebenaran tentang Allah. Kebenaran tentang kehendak Allah itu yang akan berlaku abadi. Dan itu yang kita cari. Begitu Pak caranya. Ya. Terima kasih Pak Frans. Nanti bisa nonton siaran ulangnya yang untuk 2 episode sebelum ini juga Pak Frans, supaya di dalam. Ya, terima kasih. Nah, untuk berikutnya, mungkin satu lagi ya Pak Seto. Setelah itu lanjut. Pak Seto. Iya. Pak Seto, bangsa Israel itu diibaratkan mempelainya Allah ya Pak ya. Tapi kenapa begitu istilahnya kalau orang Jawa bilang dablek banget itu loh Pak? Kalau mempelai istri itu bukan di Yesaya Ibu, itu adanya di Hosea, masih ingat? Oh iya. Iya kan? Pergilah, kawinilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, sebab negeri ini sudah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ingat itu? Oh, oke. Jadi ya, kalau Pak, ingat Pak. Yesaya yang muncul gambaran bapak dengan anak, gambaran pemilik lembu dengan lembunya. Jadi begitu. Nanti ini biarpun sedikit kayak gini ya, kadang-kadang orang bisa melihat pengaruhnya itu loh kalau pas di kandang Natal, Bapak Ibu, 2 binatang ini muncul apa enggak? Lembu dan keledai. Di gua Natal muncul ya. Nah, tapi kalau ini masa domba-domba melihara ternak keledai, menggembalakan keledai. Nah, ada yang mengatakan ini dalam tradisi Katolik yang sudah sangat kuno ya. Munculnya lembu dan terutama keledai di kandang Natal itu karena pengaruh Yesaya ini. Israel nggak kenal pemiliknya. Lihat nggak kayak keledai, nggak kayak lembu. Lembu aja kenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Israel tidak. Lembu aja datang kepada Yesus. Ada palungannya lagi. Itu dalam tradisi Katolik yang sudah sangat lama. Kutipan dari Yesaya ini juga malah muncul dan digunakan, ada kaitannya dengan kandang Natal. Iya, begitu, Bu. Jadi nanti akan ketemu.
Di tiap kitab gambarannya bisa berbeda-beda loh ya, makanya kita belajarnya macam-macam kitab. Nanti di kitab lain lagi ya, Yahweh itu menemukan seorang bayi perempuan telanjang, masih merah, belum dibersihkan dari darah kelahirannya. Yahweh merawat dia, membersihkannya, membesarkannya, dan kemudian mendandaninya sehingga menjadi perempuan yang cakep. Dan kemudian Yahweh memperistri perempuan itu. Tapi kemudian yang terjadi, anak perempuan yang dibesarkan, yang kemudian menjadi istri Yahweh, berlaku dan menjadi seorang pelacur. Nah, itu Yeskiel. Beda lagi ya. Di Yesaya juga, ingat, aku hendak menyanyikan nyanyian kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Hubungan antara Israel dengan Yahweh digambarkan seperti kebun anggur dan pemiliknya. Nah, ini Yesaya juga. Bapak Ibu masih ingat di dalam Perjanjian Baru perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur? Ketika anaknya datang, dibunuh, dilemparkan keluar kebun. Itu idenya dari mana? Sambungannya kemana? Ya pastilah ke Yesaya bab 5. Itu gambarannya begitu. Jadi relasi Israel dengan Yahweh itu di satu kitab oleh satu nabi dengan nabi lain di kitab lain nanti akan berbeda-beda gambarannya. Justru ini Bapak Ibu perlunya kita belajar tentang nabi-nabi ini. Nah, begitu Pak. Silakan dilanjut lagi Pak. Kita lanjut ya. Sekarang ke Yesaya bab 10. Silahkan ke bab 10, mulai dari ayat 20. Nah, Bapak Ibu, di Yesaya bab 1 ayat 9 tadi ya, ingat kembali dan perhatikan kata, seandainya Tuhan tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Perhatikan, meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Nah, ini nyambung. Bab 10 ayat 20. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput dari kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Yahweh yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan atas seluruh bumi oleh Tuhan Yahweh semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka datang, mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi
amarahku atas kamu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Yahweh semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti seperti ia menghajar orang Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas baumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Nah, sekarang Bapak Ibu begini. Ingat di zaman Ahaz. Ya. Ahaz yang minta bantuan Asyur itu loh. Ahaz minta bantuan Asyur. Asyur datang menolong Yehuda dengan mengalahkan Damaskus, Damsyik, dan mengalahkan Samaria. Dan sejak itu, ya si Yehuda tunduk kepada Asyur. Nah, kemudian anak Ahaz yang bernama Hizkia berontak terhadap Asyur. Berontak, tidak mau tunduk kepada Asyur. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang melihatnya begini. Di bab 1 ayat 9 tadi, Bapak Ibu ketemu dengan situasi umat Allah mengalami kehancuran. Musuh menyerbu mereka, gitu kan ya. Kemudian membuang penduduk Yehuda, penduduk Yerusalem. Dan kemudian Tuhan mengatakan masih untung ada yang diselamatkan. Nah, di Yesaya bab 10 mereka inilah yang disebut sisa orang Israel. Dan Bapak Ibu perhatikan yang dimaksud dengan sisa ini. Ayat 20. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput dari kaum keturunan Yakub, ini sama baris pertama dan kedua, tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Mereka yang selamat dari serbuan Asyur, ya, kemudian tidak akan lagi bersandar kepada yang mengalahkan, tetapi mereka akan bersandar kepada Yahweh yang Maha Kudus Allah Israel. Dan kemudian suatu sisa akan kembali. Suatu sisa akan kembali. Bapak Ibu, ini satu tema atau poin yang penting dalam kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu tolong Yesaya bab 10-nya diberi tanda, ya. Kemudian kembali ke bab 7. Ke bab 7 dan lihat ketika Yesaya mau menemui Ahaz, Yesaya diminta membawa anaknya yang pertama. Ayat 3, namanya Shear-Yashub. Shear-Yashub. Shear itu artinya dalam bahasa Indonesia sisa. Sub itu balik. Yashub, dia kembali. Dia akan kembali. Suatu sisa akan kembali. Jadi, Bapak Ibu, ini anak Nabi Yesaya yang bernama Shear-Yashub ini menjadi lambang apa yang akan terjadi dengan orang Israel. Dah kembali ke bab 10. Sisa orang Israel ya tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkan, tetapi akan bersandar kepada Yahweh. Ayat 21. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah. Nah, kemudian diulang lagi. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel,
seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Nah, yang dikatakan di sini, ingat kembali, orang Israel, umat Israel akan dikalahkan, bisa jadi mereka akan tercerai-berai, tapi akan ada sisa yang diselamatkan. Mereka ini bersandar kepada Tuhan, mereka ini percaya benar kepada Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 24. Ini peringatan supaya orang Israel tidak takut kepada Asyur. Ini kalau ngomongin Asyur yang mau datang menyerbu, ya ingat aja ini di zaman Hizkia. Mereka mau menyerbu ke Yerusalem, tetapi mereka dihalau, dikalahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dengan sisa yang akan kembali itu? Apa yang akan terjadi dengan sisa yang akan kembali itu? Nah, Bapak Ibu, begini dulu. Kita mulai dengan yang gampang ya. Kita lanjut dengan yang gampang. Apa yang akan terjadi dengan sisa Israel yang akan kembali? Silahkan ke bab 11. Bab 11. Bapak Ibu pernah melihat singa vegetarian? Singa vegetarian. Belum pernah ketemu ya? Nggak pernah ke ini sih, ke mana? Ragunan. Nah, kita ke bab 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh akan tumbuh dari pangkal yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kayaknya kok pernah dengar ya? Pernah dengar atau belum? Kayaknya bohong kalau belum pernah dengar. Kayaknya pernah dengar, tapi di mana itu ya? Kapan itu ya? Kalau Bapak Ibu berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus, Bapak Ibu pasti akan menyebut ayat 2 dan 3 itu. Ya, khususnya ayat 2. Tapi cuma 6 di situ. Kalau doa mohon karunia Roh Kudus, 7. Ini cuma 6. Ada tambahan 1. Nah, sekarang begini dulu, kita melihat begini. Bapak, Ibu silahkan mengingat ini ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu siapa?
Isai itu ayah Daud kan ya. Isai itu ayah Daud. Nah, kemudian silahkan membayangkan pohon besar ditebang, dan kemudian dari pohon yang habis ditebang itu akan muncul tunas, muncul taro. Loh, tunggu dulu. Kok yang disebut Tunggul Isai? Kalau Bapak Ibu mendengar kata nama Isai, nggak mungkin Bapak Ibu hanya menyebut ngomongin Isai. Itu pekerjaannya apa, anaknya berapa, dia berbuat apa di Bethlehem. Enggak. Nama Isai muncul pasti karena urusan dengan anaknya, Daud. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, silahkan mengingat kembali pembicaraan tentang janji Tuhan kepada Daud. Masih ingat atau sudah lupa? Janji Tuhan kepada Daud. Satu aja lupa, buka teks. 2 Samuel bab 7 ayat 16. Nah, lihat aja sendiri. Jangan-jangan sudah ada tandanya kalau rajin memberi tanda di teks ya. Dua Samuel ya tadi saya menyebutnya, bab 7. Bapak Ibu lihat ke ayat 16. Kepada Daud, Tuhan berjanji, kerajaannya akan kokoh selamanya. Tahtanya akan kokoh selamanya. Itu berarti kerajaan Daud akan terus ada dan tahtanya akan terus diduduki oleh keturunan Daud. Nah, Bapak Ibu, janji Tuhan menjadi berat untuk dipahami ketika kerajaan pecah, lalu pecahannya hancur, dan kerajaan pokoknya Yehuda juga mengalami kehancuran. Tapi Bapak Ibu lihat, setelah peristiwa kehancuran akan ada sisa yang kembali. Dan sisa yang kembali inilah yang akan menikmati janji Tuhan kepada Daud. Janji Tuhan kepada Daud apa? Kerajaannya kokoh. Kalau kerajaannya hancur, suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh itu. Kalau di kitab Nabi Amos bab 9, dikatakan Tuhan akan mendirikan pondok Daud yang sudah roboh. Tuhan akan menutup dinding-dindingnya. Itu yang kalau di kitab Amos ya. Nah, sekarang ketika nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh, yang akan menikmati hanyalah sisa Israel yang kembali itu. Ini Bapak Ibu, ini ngomongnya nubuat, nggak ngomongin sejarah, jadi ya saya harus mengulang-ulang karena kalau peristiwa sejarah kan gampang ya, lebih gampang memahaminya. Karena ini bicara nubuat, bukan ramalan ya. Ini agak berbeda cara memahaminya. Jadi sisa yang selamat dari penghukuman itu, mereka yang akan menikmati ketika nanti Tuhan mendirikan kerajaan Daud. Dan ingat, tahta Daud akan kokoh. Keturunan Daud akan tetap menjadi raja. Nah, kalau kerajaan sudah didirikan, maka yang kemudian akan terjadi nanti seorang keturunan Daud akan menjadi raja. Dialah raja yang dipilih oleh Allah, raja yang diurapi oleh Allah. Nama lainnya, raja ini adalah Mesias. Loh, Mesias itu kan keturunan Daud.
Ini kok disebutnya tunas yang keluar dari tunggul Isai. Nah, bisa jadi yang dimaksudkan Raja Mesias yang akan datang itu kualitasnya kayak setara dengan Daud. Nah, perhatikan sekarang bagaimana raja ini ya. Lihat ke ayat 3. Tuhan akan menyertai raja ini dengan rohnya. Dalam pengurapan, dalam peristiwa pengurapan, ingat waktu Saul diurapi, lalu roh Allah tinggal masuk dalam diri Saul. Setelah Saul ditolak, lalu Daud diurapi, roh Allah pindah kepada Daud. Jadi Daud disertai oleh roh Allah. Nah, di sini dikatakan Mesias, Raja Israel yang akan datang itu akan disertai oleh roh Allah. Seperti yang juga dialami oleh Daud. Lalu roh Allah ini akan memberikan macam-macam hal kepadanya. Hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan. Dan lihat ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu, nah ini istilah yang sudah biasa kita dengar kan. Bukan seperti takut hantu, tetapi silahkan mengingat yang sederhana saja. Takut yang disertai dengan hormat. Jadi begitu hormatnya kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga yang akan dilakukan hanyalah mengikuti, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, berikutnya. Raja Mesias, jadi ini yang disebut ini namanya Raja Mesias ya. Kalau Bapak Ibu dalam studi Perjanjian Lama, Yesaya 11 itu salah satu teks yang bicara tentang Mesias. Nah, lihat, kalau nanti Mesias memerintah, ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Silahkan membayangkan dalam satu kerajaan ada raja, ada penasehat, ada pegawai, ada pejabat di istana. Ketika orang datang, 2 orang datang berperkara di hadapan raja, maka Raja Mesias ini tidak akan menjatuhkan keputusan dalam pengadilan berdasarkan kata orang, siapapun dia, termasuk penasehatnya. Dia tidak memerlukan itu. Karena apa? Dia sudah disertai dengan roh Allah yang membuatnya bisa memiliki pengertian, memiliki hikmat, dan ingat lagi disertai dengan rasa takut akan Allah, sehingga keputusan yang akan diambilnya merupakan keputusan yang adil, keputusan yang jujur, seperti ketika Salomo melakukan pengadilan terhadap 2 orang ibu yang berebut bayi itu. Dia tidak mengikuti pendapat siapa saja, tapi sebagai raja yang bijaksana, dia langsung mengambil sikap. Setelah mendengar 2 orang ini bicara apa, Salomo langsung bicara, ambilin pedang. Pedang diambil, belah 2, supaya adil, nggak rebut-rebutan, nggak berebut. Supaya kedua ibu itu tidak saling klaim, tidak berebut bayi, Salomo bilang, bagi 2 aja. Masing-masing ambil setengah. Nah, Bapak Ibu, yang ada di pikiran Salomo apa? Yang ada di pikiran Salomo, jelas kan? Seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya dibunuh. Dibelah itu kan sama dengan dibunuh. Apalagi di depan matanya sendiri. Nah, kemudian ibu yang sebenarnya, ibu asli dari anak itu, kemudian mengatakan,
Jangan bunuh dia, biarkan anak ini dipelihara oleh teman saya ini. Nah, ketahuan sekarang ibu yang sebenarnya yang mana. Nah, itu contoh menjatuhkan, memberikan pengadilan yang benar. Melakukan pengadilan disertai dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, kemudian lihat, bukan hanya bijaksana, tetapi raja ini kuat. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bapak Ibu perhatikan, ini bahasa kiasan ya. Masa membunuh dengan nafas? Gimana membunuh dengan nafas? Itu harus makan jengkol berapa kilo? Bukan itu urusannya. Tetapi kekuasaan, kekuatan Raja Mesias ini dahsyat sekali. Ini raja yang kuat, tapi sekaligus bijaksana. Nah, kemudian lihat, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Apa yang dilakukan? Penuh pertimbangan, disertai dengan hikmat, disertai oleh Roh Tuhan, maka keputusan tindakannya benar. Nah, kalau rajanya kayak gini, kerajaannya akan seperti apa? Nah, lanjut ke ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan jerami. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Dan ini sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nah, lihat, kalau Raja Mesias datang, ayat 6 sampai dengan 9, situasinya akan seperti itu. Kalau Raja Mesias datang, serigala dan domba tinggal bareng. Macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dengan anak singa sama-sama makan rumput. Terus ada anak kecil menggiring anak singa dan anak lembu itu. Kalau Raja Mesias itu memerintah, ayat 7, lembu dan beruang akan makan rumput. Anaknya akan sama-sama berbaring dan singa akan makan jerami seperti lembu. Bapak Ibu, ini bukan pelajaran biologi ya. Ini bicara kalau di dalam teks Bapak Ibu ketemu sebutkan binatang karnivora dalam perikop ini, gitu ya. Ini pelajaran SD. Binatang karnivora dalam ayat ini. 1, serigala. 2, macan tutul. 3, apa lagi? Singa. Nah, sebutkan yang herbivora. Yang herbivora, domba, kambing, lembu. Nah, kemudian jelaskan struktur atau jenis gigi herbivora.
Herbivora punya taring? Enggak. Yang karnivora itu baru punya gigi taring. Kalau karnivora jadi herbivora, taringnya bagaimana? Taring itu fungsinya untuk mengoyak daging. Nah, kalau taring singa buat makan jerami, capek itu pasti singanya makannya. Nah, ini bukan, sekali lagi bukan pelajaran biologi. Bapak Ibu yang tolong diperhatikan, antara binatang pemangsa dengan mangsa hidup bareng, tidak ada permusuhan antar binatang, tidak ada juga permusuhan antara binatang dengan manusia. Itu tanda apa? Damai. Damainya bukan hanya antar manusia, tetapi juga antara alam dengan manusia. Bapak Ibu bisa mengingat nggak situasi yang kayak gini itu adanya di mana? Tolong ke kitab Kejadian. Bab 1. Di Kejadian bab 1, Bapak Ibu ketemu penciptaan ya. Ya, ketemu kisah penciptaan. Nah, yang minta tolong Bapak Ibu perhatikan, silahkan ke ayat 29. Silahkan ke ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah makananmu. Ini Tuhan berfirman kepada manusia ini ya. Manusia, makananmu ada 2 jenis. 1, tumbuhan yang berbiji, gandum. 2, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, udah buah-buahan. Itu makananmu ya, catat, jangan sampai lupa. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ulang lagi ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Binatang di bumi itu ya termasuk ya semua binatang yang ada di bumi. Dan Bapak Ibu, pada waktu penciptaan, semua binatang dikatakan makan rerumputan saja. Ini sekali lagi ini juga bukan pelajaran biologi ya. Kita nggak usah bicara tentang ya itu awalnya memang singa makan rumput, macan tutul makan rumput, tapi kemudian karena di Afrika itu rumput jarang-jarang, apalagi di musim kering ya rumput jarang, lalu singa macan tutul ngelirik kambing, lalu mulai makan daging. Nah itu yang ya itu tinggalin aja. Yang Bapak Ibu tolong perhatikan, ketika Allah menciptakan alam semesta dulu, yang ada adalah damai. Allah tinggal bersama umatnya, bersama manusia. Manusia tinggal dalam damai bersama dengan binatang-binatang yang ada di bumi. Bab 2. Kejadian bab 2 ya. Ayat 15. Tunggu 18 saja. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Bapak Ibu, perikop ini jangan diambil lalu dikutipkan untuk Romo.
nggak nyambung sama sekali. Itu nekat ngutipnya. Sudah salah, nekat. Kenapa? Ini kisah penciptaan. Kalau Bapak Ibu membaca ceritanya, bab 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia. Baru satu manusianya, sendirian. Lalu Tuhan bilang, nggak baik manusia sendirian. Kenapa? Lihat, Tuhan membuat taman di Eden kan? Yang ada itu apa? Ada kebun, sungai, pohon-pohon buah-buahan. Manusia sendirian di situ, coba ngapain? Manjat pohon, makan buah. Udah kenyang, turun. Tidur, bawah pohon. Bangun tidur, masuk ke sungai, mandi, berenang. Capek, berenang, naik. Tidur lagi atau makan buah? Itu terus yang terjadi, maka Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Nah, ini menjadi lebih jelas kan? Manusia tinggal dengan binatang-binatang. Dan segala binatang. Ada ternak, ada binatang hutan. Ada binatang yang sudah jinak, ada binatang yang liar. Kita menyebutnya liar, dulu jinak semua jadinya ya. Tidak ada permusuhan antara manusia dengan binatang. Hanya lihat manusia itu ngajak ngomong, ngajak sapi ngomong. Sapi, kamu udah makan belum? Sapinya jawab apa? Lalu ini diajak ngomong nggak paham. Dia pergi kepada anjing. Anjingnya diajak ngomong. Ini kan pinter, tapi nggak ngerti juga. Disuruh ngerti, diajak ngomong nggak ngerti. Nggak sepadan. Tapi nggak ada masalah, nggak ada permusuhan. Nah, kemudian baru Tuhan menciptakan teman yang sepadan, itu perempuan. Nah, kita tidak diskusi tentang perempuannya, tapi kita melihat awalnya ketika Allah menciptakan alam semesta, tidak ada permusuhan antara binatang dengan manusia. Dan lihat, semua binatang hidup dalam damai. Tidak ada mangsa, tidak ada pemangsa. Semuanya bareng-bareng makan rumput. Itu Bapak Ibu gambaran kedamaian. Gambaran damainya begitu. Baik, kembali ke Yesaya bab 11 tadi. Dan di bagian ini mulai dari ayat 6 sampai dengan 9 Bapak Ibu. Ketika Raja Mesias memerintah, maka yang ada adalah damai. Ketentraman antar manusia, antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan alam. Lihat tentang manusia di ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Semua mengenal Tuhan, semua mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat teks lain yang juga bicara tentang ini Raja Mesias ini. Silakan ke bab 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman
untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kayaknya pernah dengar juga ya. Lanjut dulu. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kayaknya pernah dengar lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan melihat bagaimana perjanjian baru melihat perikop ini ya, melihat kutipan-kutipan ini ya. Tapi kita lihat dulu yang tertulis di sini. Zebulon, Naftali. Dulu Tuhan merendahkan Zebulon dan Naftali. Tuhan telah membuat Israel rendah. Kapan? Ya ketika mereka dikalahkan oleh musuh. Tetapi kemudian yang akan terjadi, Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Akan ada yang berubah, akan ada yang berbeda. Jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lihat, dulu ada kekelaman di Israel, tapi di kemudian hari akan ada terang yang lebih luas, sehingga bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, kapan itu terjadi? Bapak Ibu, lihat ini sebenarnya adanya di ayat 3. Kuk yang menekannya, gandar yang ada di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Israel, Yehuda, umat Allah pernah ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Asyur, di kemudian hari Babel. Tapi kemudian lihat, Tuhan akan melepaskan ya umatnya dari penindasan, dari penjajahan itu. Bahkan mereka yang menindas umat Allah akan dihabisi. Tongkat si penindas akan dikalahkan. Dan kekalahan yang dibuat oleh Tuhan ini ya, terhadap musuh-musuh umatnya, akan merupakan kemenangan yang dahsyat. Gambarannya seperti pada hari kekalahan Midian.
Ini masalahnya itu kekalahan Midian itu kapan? Kalau membaca kitab Bilangan, Bapak Ibu menemukan cerita tentang orang Israel yang mengalahkan Midian. Bilangan sebentar, bab di kitab Bilangan yang itu loh, Balak, Bileam. Silakan dilihat dulu. Bilangan bab 22, 23, bab 20, bentar. Ya di bagian-bagian itu, tapi kekalahan yang 25, bilangan 25. Tapi kemenangan yang jauh lebih dahsyat itu terjadi di zaman para hakim Gideon. Dan kemenangannya karena ini bisa dikatakan ya luar biasa, karena di Gideon berangkat hanya dengan sedikit orang, tapi bisa mengalahkan begitu banyak orang Midian. Kalau membaca kitab Hakim, berarti Bapak Ibu harus ke bab 6 sampai dengan 9. Itu bicara tentang kekalahan Midian ya. Yang mati di zaman waktu Gideon maju perang 120.000. Itu keterangan di Hakim bab 8. Nah, Yesaya mengutip peristiwa di masa lampau itu untuk menggambarkan bagaimana nanti orang Israel akan menikmati kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kemenangan yang sangat luar biasa, sehingga lihat ke Yesaya 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita pada waktu panen, seperti orang bersorak-sorak waktu menang perang, lalu bagi jarahan. Senangnya kayak gitu. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 5, bab 9 ayat 5. Kapan itu terjadi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Akan datang waktunya Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel, memberikan kegembiraan besar kepada orang Israel, dan itu terjadi ketika nanti ya seorang anak diberikan, dan anak ini yang akan memerintah sebagai raja. Balik lagi Bapak Ibu, ini nubuat mengenai Mesias. Lihat ayat 6, ini menjadi lebih jelas. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Nah, karena menyebut tahta Daud, yang berhak menduduki tahta Daud, ya anak Daud. Nah, Bapak Ibu, sudah pusing atau belum? Ngomongnya abstrak gini kan ya. Kalau membaca kitab-kitab sejarah gampang, ini ceritanya habis ini terjadi ini, habis ini terjadi ini. Kirain ngomong nubuat tentang Mesias, ini yang berasa. Nah, saya sampaikan resume lagi ya. Orang Israel, umat Allah sudah berdosa. Kemudian karena Israel berdosa, Allah menghukum mereka.
Tetapi penghukuman ini tidak membinasakan. Ada satu sisa yang diselamatkan. Sisa ini setia kepada Allah. Dan sisa Israel yang setia kepada Allah inilah yang akan menikmati janji Tuhan kepada Daud. Janji apa? Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud yang sudah runtuh. Dan kemudian Tuhan akan mengangkat seorang keturunan Daud menjadi rajanya. Nah, sisa yang setia akan menikmati pemerintahan dari raja keturunan Daud ini. Di dalam kerajaan yang baru yang didirikan akan ada damai antar semua penghuninya. Bukan hanya antar manusia, tetapi antara manusia dengan alam juga. Dan kemudian Bapak Ibu, tolong memperhatikan bab 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Ingat janji Tuhan kepada Daud, tahtamu, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Itu disampaikan di sini. Nah, kemudian sekarang begini, cerita berlanjut. Orang Israel percaya akan janji Allah ini. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Mesias akan datang, memerintah, ya. Dan semua orang nanti akan hidup tenang. Orang Israel nunggu dari waktu ke waktu. Ya, mereka awalnya berpikir, Hizkia ini. Tapi Hizkia mati. Janji masih diingat. Kemudian ganti lagi raja yang lain lagi. Yosia paling. Ini baik sekali orangnya, hebat. Mati muda. Habis Yosia nggak ketemu raja yang baik lagi, malah Yehuda hancur. Terus pulang dari Babel, orang-orang Yehuda yakin loh ya, mereka itu sisa yang diselamatkan. Dan mereka percaya seorang keturunan Daud yang bernama Zerubabel. Semoga masih ingat kalau nama ini. Karena dulu belajarnya waktu belajar kitab ini, kitab-kitab sejarah dulu. Seorang keturunan Daud sesudah pembuangan. Dia yang memimpin orang-orang Yehuda kembali ke Yehuda. Mereka yakin ini keturunan Daud, ini calon raja kita. Tapi kemudian Zerubabel diculik dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Nyuliknya kapan? Abad ke-5 sebelum Masehi. Orang Israel berharap Mesias datang. Enggak muncul juga. Yang mereka anggap sebagai Mesias mati. Di zaman Yesus atau sebelum Yesus banyak yang ngaku sebagai Mesias, diyakini sebagai Mesias oleh pengikutnya. Tapi mereka juga mati. Nah, Bapak Ibu sekali lagi tolong perhatikan. Damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Lalu perhatikan mengokohkan kerajaan sampai selamanya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, para pengikut Yesus itu kan percaya kalau Yesus itu Mesias. Tapi yang mereka pikirkan awalnya ya, yang dipikirkan oleh para rasul terutama, Yesus Mesias itu ya raja seperti yang diharapkan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru dijajah oleh Roma, maka tugas pertama Mesias adalah memimpin orang Yahudi melakukan perlawanan terhadap Roma. Setelah Roma diusir, Mesias akan memerintah sebagai raja. Dan kalau Yesus jadi rajanya, Bapak Ibu, senangnya kayak apa coba?
Nggak ada yang lapar nanti. Tinggal yang punya roti, 5 aja cukup, biar digandakan. Wah, itu cuma roti. Siapkan yang lain, biar digandakan. Gitu ya. Ada yang sakit, enggak masalah, sembuh semua. Ada yang sakit, sembuh. Ada yang mati, dihidupin lagi. Enggak ada masalah. Para pengikut Yesus, para murid berharap Yesus bertindak sebagai raja seperti itu. Bapak Ibu tidak akan pernah lupa dengan kata-kata anak-anak Zebedeus. Izinkan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Karena apa? Mereka berpikir Yesus raja, lalu 2 orang anak Zebedeus mau mendampingi Yesus. Berikutnya, ketika Yesus mau ditangkap, seorang murid ambil pedang, sabet, untung atau sayangnya cuma kena telinga. Kenapa ngambil pedang? Loh, bakal raja kami mau ditangkap, kami nggak bisa terima, lawan. Dan kemudian Yesus malah membiarkan diri ditangkap. Yesus mati. Matinya digantung. Nah, murid-murid pada kecewa. Kalau Bapak Ibu ikut mendengarkan pembicaraan Yesus dengan 2 orang yang pergi ke Emmaus, Bapak Ibu akan memperhatikan kekecewaan mereka. Padahal kami mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa kami. Ini udah 3 hari dan tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sebenarnya udah berulang kali ngomong. Dia memang raja, tapi kerajaannya tidak di dunia ini. Kerajaan di dunia nggak mungkin selamanya. Dari zaman dulu sampai sekarang ada kerajaan. Tapi kerajaan yang dulu pernah ada, sekarang nggak ada lagi. Kerajaan yang ada sekarang, banyak yang sudah beralih jadi sistem pemerintahan. Tapi selama apapun, kerajaan di dunia akan ada waktu berakhirnya. Karena itu, Bapak Ibu, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Kalau kerajaannya di surga, maka tidak akan ada batas waktu. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan membuka Injil Lukas. Bab 1. Lukas bab 1. Bapak Ibu silakan ikut mendengarkan kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Lukas 1, tolong ke ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu tolong periksa ayat referensinya. Ayat 32 dan 33 mengacu ke mana? 2 Samuel 7 kan? 2 Samuel 7 termasuk ayat 16 yang tadi sudah Bapak Ibu baca. Dan yang kedua mengacu ke Yesaya bab 9 ayat 6 yang kita diskusikan. Nah, harapan orang Israel di Perjanjian Lama tentang kerajaan yang abadi, tentang Raja Mesias, tentang kehidupan yang penuh dengan kedamaian,
itu terpenuhi dalam diri Yesus, bukan di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ingat, kalau mendengar surga, kadang-kadang disebut dengan kata Firdaus kan? Firdaus itu apa? Nah, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu lebih akrab dengan kata Firdaus atau Paradise? Nah, perhatikan kata Paradise itu sebenarnya ngambil dari kata Persia, Pardes. Artinya taman. Taman itu yang mana? Ingat Kejadian bab 1 dan bab 2 tadi loh. Manusia tinggal dalam damai, dalam tenang bersama dengan Allah. Jadi kalau mendengar di surga digambarkan seperti Firdaus, Bapak Ibu ingatan harus diarahkan ke Kejadian bab 1, bab 2, di mana Allah tinggal bersama dengan manusia dalam damai. Nah, sampai di sini Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung. Ya udah kalau nggak ada. Tapi keterangan yang belakangan ini tadi menunjuk kepada Yesus tadi, semoga membuat menjadi lebih terang gitu. Karena Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa mengerti tentang Tuhan Yesus, tentang Injil, tanpa menengok ke Perjanjian Lama. Bapak Ibu tidak akan pernah ngerti Mesias kalau nggak baca Perjanjian Lama. Bohong kalau bisa. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, loh ini loh ceritanya begini. Dan Bapak Ibu tolong perhatikan kesetiaan orang Israel menantikan. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka menantikan janji Tuhan, mereka sempat berpikir, orang ini Mesias. Oh bukan. Datang lagi orang hebat, orang ini, oh bukan. Sampai kemudian, ya, Bapak Ibu jangan lupa ya, para pengikut Yesus semua orang Yahudi ya. Banyak yang berpikir malah pengikut Yesus bukan orang Yahudi. Pengikut Yesus semuanya orang Yahudi. Mereka yang mengikuti Yesus itu percaya. Yesus itulah pemenuhan, pengharapan orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama. Jadi setelah Yesus datang, udah nggak usah nunggu. Dan kemudian yang berikutnya kita perlu perhatikan, Bapak Ibu silahkan mengingat sendiri ya, nggak usah di-sharingkan, kekuatan pengharapan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Saya belum ngomongin Tuhan, belum ngomongin doa-doa Anda. Karena Bapak Ibu percaya, misalnya ya, ada seorang ibu yang anaknya sakit dari kecil, fisiknya lemah gitu ya. Tapi ibu berharap bahwa anak ini suatu saat akan sehat sekali. Dan Bapak Ibu tolong perhatikan, kalau seorang ibu punya anak yang seperti ini tapi berharap anaknya akan sehat, perhatikan usaha si ibu. Nyantai saja, biarin. Gede ya, syukur, sehat ya, syukur, mati ya udah. Nggak akan bilang begitu. Pengharapan yang ada di dalam diri ibu bisa menggerakkan ibu untuk melakukan banyak hal, termasuk hal yang tampak mustahil sekalipun. Berapa orang ibu yang meninggalkan profesi, pekerjaan, karir untuk ngurus anaknya?
yang punya kekurangan kelemahan seperti itu. Kenapa? Ada harapan di dalam diri ibu yang menggerakkan untuk melakukan. Itu pengharapan itu datangnya dari mana? Nah, ini baru ngomongin Tuhan. Ini baru kita ketemu ini Tuhan. Tuhan itu yang memberikan anak ini kepada saya. Jadi saya yakin Tuhan akan menolong saya dan membuat anak ini jadi baik, jadi sehat nanti. Misalnya begitu. Jangan fokus kepada ibu dan anak ini, tapi perhatikan kekuatan pengharapan yang datang dari Tuhan. Itu poinnya. Ibu dan anak itu ilustrasi. Nah, kekuatan pengharapan ini Bapak Ibu yang menggerakkan orang untuk bertahan dalam banyak persoalan, dalam banyak kesulitan. Udah mulai sedih belum? Ini COVID-nya belum pergi-pergi. Omset turun terus, nggak naik-naik. Ini karyawan ini masih tetap harus digaji. Situasi yang berat, situasi yang sulit. Udah gitu masih ketemu lagi. Ini teman sudah pergi, tetangga sudah pergi, orang tua, saudara sudah pergi. Tapi Bapak Ibu silakan amati diri sendiri ya. Ini nyatanya Bapak Ibu masih bisa bertahan begini, apa yang ada di pikiran? Harapan, keyakinan, suatu saat semua ini akan berhenti kan? Kapan? Nggak tahu. Kalau ada yang punya nomor WA Tuhan pasti udah pada nanya kok. Nggak ada yang punya. Nah, persoalan yang seringkali dihadapi ketika bicara pengharapan Bapak Ibu, itu adalah soal waktu. Kapan Tuhan akan mengerjakan? Kapan pengharapan saya akan terpenuhi? Ini yang sulit. Mungkin tidak bisa dijawab. Karena jawabannya apa kalau ditanya sama Tuhan? Terserah aku. Bukan gitu. Bapak Ibu tanya aja sama Tuhan kalau nggak percaya. Tuhan bisa nggak agak maju sedikit rencananya? Ya akhir tahun inilah paling lambat gitu ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa menemukan yang seperti itu. Berharap, kemudian ketika Tuhan memenuhi, kita hanya bisa bersyukur. Tapi pengharapan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan banyak hal. Lebih dari itu, lihat, pengharapan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang mustahil, yang tampak berat, yang sulit, seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini kan. Ini belajar kitab suci, pernah nggak terbayang warga yang biasa ikut KKS di Blok B, ada peserta dari Singapura tiba-tiba datang hanya untuk ikut belajar. Dulu nggak kebayang kan? Sekarang terjadi. Dulu nggak kepikir, masa ada peserta dari Singapura datang kemari. Ya dulu nggak kepikir, tapi sekarang nyatanya terjadi. Terus ada dari tempat lain lagi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita karena wabah ini? Jawabannya tetap sama, harapan akan hidup kekal. Hidup di dunia memang berakhir dengan kematian. Tetapi kita berharap, kita percaya, kehidupan masih akan berlangsung sesudah raga ini mati. Bapak Ibu, hujan deras sekali di sini. Suara saya masih terdengar jelas atau masih terdengar jelas? Oke. Jadi ketika harus berhadapan dengan kematian yang tidak mungkin dielakkan,
Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah justru karena berharap, justru karena percaya akan hidup sesudah dunia ini berakhir. Kematian jelas membuat kita sedih. Kematian membuat kita sedih. Kadang-kadang membuat orang takut ketika akan menghadapinya. Tapi ingat kembali, loh, saya ikut Yesus itu kan karena mikirin hidup saya. Sesudah dunia ini berakhir, saya ikut Yesus. Jawab pertanyaan sederhananya, Yesus sekarang di mana? Pakai bahasa sederhana saja ya. Sekarang Yesus ada di surga. Kalau saya ikut Yesus, ya saya akan ke surga. Bagaimana saya bisa pergi ke surga? Bukan bunuh diri. Tapi ada waktunya Tuhan mengatakan hidupmu di dunia ini selesai. Dan sudah waktunya buat kamu untuk datang kepadaku. Jangan lupa ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Sesudah semuanya siap, aku akan datang menjemput kamu dan membawa kamu ke sana supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sudah, Bapak Ibu, saya sudah kehabisan kata ini. Nah, begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Seto. Semoga kita memiliki pengharapan terus untuk tetap bertahan hidup sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sudah selesai kelas pada malam hari ini. Dan Senin depan di jam yang sama, jam 7, kita akan kembali bertemu di channel yang sama bersama dengan kami KKS Paroki Lokpe Jakarta Selatan. Jadi stay tune terus bersama dengan kami untuk melanjutkan materi ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, mari kita berdoa penutup terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Imelda. Silakan Mbak Imelda. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk terus bertekun dan setia mengikuti pengajaran Kitab Suci. Dan sebelum kita berpisah, mari kita satukan hati kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh bersama-sama belajar memahami kehendak-Mu pada pengajaran malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini sungguh berguna bagi kami, bagi kehidupan kami dan untuk sesama kami. Berkati pula pengajar kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati segala karya, pelayanan, keluarga, dan juga usahanya. Dan juga biarlah Kak Seto semakin Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam menyampaikan sabda-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak